Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas nikmat Allah pada kita. Izinkan memperkenalkan diri kepada semuanya dan kepada Bapak Tutor. Nama saya Ujang Iksan Ginanjar. Nomor induk mahasiswa 055227038. Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Terbuka Jakarta. Pada video ini saya akan membacakan dan menganalisis tugas 2 mata kuliah Nahwu dan Shorof sebagai tugas, yaitu Nahwu Shorof yang tugas kedua itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama teks bersyakal dan yang sekaligus terjemahan, lalu kedua analisis teks, dan yang ketiga atau C membuat 5 kalimat Arab. Selanjutnya teks yang bersakal dan terjemah. Pada bagian pertama ini saya akan bacakan teks Arab beserta terjemahannya. Nah, ini kalau ada kesalahan tolong dibantu ya, diingatkan. Baik, untuk teks bersakal dan terjemah, pada bagian pertama saya akan membacakan teks Arab beserta terjemahannya. Untuk kalimat atau judulnya adalah Yaumun fil Madrasati. Kalimat pertama, karena Abu Khalidin mu'alliman fi afdoli madrasatin fil madinati. Artinya Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota. Pada kalimat ini terdapat kata afdoli yang termasuk isim tafdil karena menunjukkan makna terbaik atau paling utama. Kalimat selanjutnya, fi sobahi yaumil ahadi zahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasati. Artinya, pada pagi hari Ahad, Abu Khalid dan saudara Salim pergi ke sekolah. Di sini terdapat keterangan waktu, yaitu fi sobahi yaumil ahadi, dan contoh asma al-khamsah pada kata akhu. Kalimat selanjutnya, ra'at talibu thalathata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktabi. Artinya, seorang siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Pada bagian ini terdapat contoh adat dan ma'dud, yaitu salah satu kutubin. Selanjutnya dakhalal atfalul fasla liyata'allamu an-nahwa wal qira'ata. Artinya anak-anak masuk kelas untuk belajar nahwu dan membaca. Pada kalimat ini terdapat bentuk jamak pada kata al-atfalu. Kalimat selanjutnya la yal'abut talabu fil fasli bal yaktubuna durusa bijiddin. Artinya, para siswa tidak bermain di kelas tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Di sini terdapat huruf at, yaitu wa, yang berfungsi menghubungkan kata dan kalimat. Kalimat berikutnya walam yagiba ahadun fakullut talabi hadiruna. Artinya tidak seorang pun absen sehingga semua siswa hadir. Pada bagian ini terdapat huruf jazm, yaitu lam yang menjazmkan fiil sesudahnya sehingga yagiba menjadi majzum. Kalimat selanjutnya karena Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihani. Artinya Abu Zaid merasa bahagia karena anaknya lulus ujian. Selanjutnya inna Zaidan aktsaru tullabi ijtihadan wa asra'uhum fahman. Dan sesungguhnya, artinya ya, sesungguhnya Zaid merupakan siswa yang paling rajin dan paling cepat memahami. Pada bagian ini terdapat huruf nasab, yaitu inna, dan juga ism tafdil, yaitu aktsaru serta asra'u. Kalimat selanjutnya tsumma qara'ud darsa wa katabut tamarina hatta sa'ati dzuhri. Kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan sampai waktu zuhur. Kalimat berikutnya ba'da dzalika kharajat tulabu minal fasli wa dzabahu ilal baiti. Setelah itu para siswa keluar dari kelas dan pergi ke rumah. Di sini terdapat zarab zaman, yaitu ba'da dzalika yang menunjukkan urutan waktu secara umum. Teks ini menceritakan aktivitas belajar di sekolah sekaligus menunjukkan berbagai unsur nahwu dan dalam penggunaan sehari-hari. Selanjutnya untuk analisis
di tugas kedua yang kemarin, yaitu jumlah ismiyah. Dalam ilmu nahwu shorof, jumlah ismiyah terdapat kalimat yang diawali isim atau kata benda. Contohnya kullut tullabi hadiruna, semua siswa hadir. Disebut jumlah ismiyah karena kalimat ini diawali isim, yaitu kullut tullabi sebagai mubtada, kemudian dilengkapi khobar yaitu hadiruna. Jadi pola dasarnya adalah mubtada dan khobar. Kedua, jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali fi'liyah atau kata kerja. Contohnya zahaba Abu Khalidin ilal madrasati, Abu Khalid pergi ke sekolah. Kalimat ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali fi'il madhi dan fi'il madhi yaitu zahaba. Setelah fi'il terdapat fa'il yaitu Abu Khalidin. Selanjutnya kata jamak, contohnya at-tulabu, artinya para siswa. Kata ini termasuk bentuk jamak karena menunjukkan lebih dari satu orang. Dalam konteks ini menunjukkan sekumpulan siswa. Selanjutnya huruf nasab, yaitu contohnya inna Zaidan aktsarut tulabi ijtihadan, sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin. Di sini terdapat huruf nasab yaitu inna. Mengapa disebut huruf nasab? Karena huruf ini membuat isim sesudahnya menjadi majhub. Maka kata Zaidan berubah menjadi mansub dengan tanda fathah. Ada kata atau huruf jazm atau jazm. Contohnya lam yagib ahadun, tidak seorang pun absen. Huruf lam disebut huruf jazm karena menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, maka kata yagib dibaca sukun di akhirnya. Selanjutnya huruf at, contohnya waw, artinya dan. Huruf at berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Ketujuh, zaraf, contohnya ba'da dzalika, artinya setelah itu. Zaraf berfungsi memberikan keterangan waktu atau tempat. Pada contoh ini menunjukkan waktu. Selanjutnya asma al-khamsah, contohnya yaitu Abu Khalidin, artinya Abu Khalid. Kata Abu termasuk asma al-khamsah, yaitu kelompok isim khusus yang mempunyai tanda i'rab berbeda dari isim biasa. Selanjutnya atau yang kesembilan ya di dalam analisis itu adab dan ma'dud. Contohnya salah satu kutubin, artinya 3 buku. Pada bagian ini terdapat angka yaitu salah sata dan benda yang dihitung yaitu kutubin. Selanjutnya yang ke-10 isim tafdil, contohnya afdoli, artinya terbaik atau lebih utama, itu juga bisa. Isim tafdil digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau tingkatan yang lebih tinggi. Nah, ini termasuk analisis di dalam tugas kedua kemarin yang ditugaskan dengan tugas analisis teks ya. Selanjutnya untuk 5 kalimat Arab, saya akan menjelaskan 5 kalimat yang saya buat berdasarkan tugas kemarin. Kalimat pertama at-talibu adaka min sadiqihi, artinya siswa itu lebih pintar daripada temannya. Kalimat ini termasuk jumlah ismiyah karena diawali isim yaitu at-talibu. Selain itu terdapat isim tafdil yaitu azka yang menunjukkan makna lebih pintar. Kalimat kedua lam yadhhab aliyun ilas suqi. Lam yadhhaba aliyun ilas suqi, artinya Ali tidak pergi ke pasar. Kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah dan menggunakan huruf jazm yaitu lam yang menjazmkan fi'il yadhhab. Kalimat ketiga jalastu ma'a abika fil masjidi, artinya saya duduk bersama ayahmu di masjid. Pada kalimat ini terdapat abika yang termasuk asma al-khamsah. Kata tersebut menjadi majrur karena dipengaruhi susunan kalimat. Kalimat keempat indi khamsatu kutubin, artinya saya mempunyai 5 buku. Kalimat ini mengandung adat dan ma'dud yaitu angka dan benda yang dihitung. Kalimat kelima ada rusud dar sa sobahan, artinya saya mempelajari pelajaran pada pagi hari. Kata sobahan berfungsi sebagai zorof zaman karena menunjukkan waktu terjadinya aktivitas. Nah, itu 5 contoh yang dapat kita lihat bahwa tugas-tugas yang kemarin dilaksanakan tugas kedua ini mempelajari tentang pembuatan kalimat beserta terjemahan berdasarkan kaidah ilmu nahwu dan shorof. Demikian sebagai penutup tugas ini
untuk menganalisis jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau huruf nasab dan lain-lain sebagai tugas 3 di dalam program atau studi kelas mata kuliah Nahwu dan Shorof. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah pemahaman kita bersama, baik saya pribadi maupun bagi teman-teman dan penonton sekalian. Dan mohon izin kepada Bapak Tutor, demikian yang bisa saya buat, saya sampaikan. Banyak kurang mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.